Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Saiful Roswandi di acara diskusi meja bundar. Pemirsa, menarik, pada malam hari ini kami menghadirkan tamu istimewa kita. Tentu dari tamu ini kita akan banyak mengetahui informasi-informasi dan juga banyak hal yang semestinya disampaikan kepada masyarakat secara jernih, secara bersih. Tema pada malam hari ini kami sampaikan bahwa kita sedang berdiskusi dengan salah satu calon gubernur Jambi, Bapak Haji Hasan Basri Agus. Selamat malam Pak Abah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih telah hadir di studio kami, telah memberi waktu. Kita mengangkat HBA menjawab. Tentu banyak hal yang ingin kita ketahui dari pemikiran beliau, tanggapan beliau, dan juga mengklarifikasi dari beberapa hal, wacana dan isu yang berkembang, terutama dalam kurun waktu dinamika politik selama proses pilkada serentak. Pemirsa, untuk diskusi meja bundar pada malam hari ini akan menemani Anda 1 jam. Saya mohon izin dari Pak Calon Gubernur, kalau biasanya saya lebih akrab panggil Abang, ya, tapi juga kakak malam ini. Terima kasih. Baik, kalau untuk menyingkat waktu, kita langsung aja nih diskusi. Kita mengingat memang prosesi pilkada serentak kita hari ini, kalau khusus berbicara misal di Provinsi Jambi ini kan ada 5 titik atau termasuk provinsi 6 titik, di mana itu hiruk pikuk suasana pilkada semuanya berbarengan berjalan dengan simultan. Tentunya dinamika politik itu semua kompetitor itu melakukan semaksimal mungkin agar dia mendapat sebuah kemenangan. Namun terlepas dari itu semua, tentu kita juga sepakat bahwa dalam menerapkan sebuah strategi politik, prinsip-prinsip Machiavelli yang menghalalkan segala cara, saya pikir kita sepakat itu tidak dilakukan kan? Apalagi dengan melihat budaya Jambi yang cukup melayu. Saya ingin sedikit meminta pemikiran Abang dalam konteks Abang selalu mengajak untuk berpolitik damai, soft, supaya masyarakat lebih dicerdaskan bukan dibohongi, lebih mengutamakan fakta dan fitnah. Pemikiran-pemikiran sikap berpolitik seperti itu Abang bisa jelaskan kan kami sekarang? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ini kan udah lama ikut berpolitik, ya, mulai dari dulu mengikuti calon Bupati Serolang pertama, saya kalah gitu. Pernah juga ikut calon wakil gubernur, mendampingi dulu Pak Zul, Pak Antoni. Ya, pada saat itu ya saya tidak sempat sampai kompensasi. Belum juga dapat peluang gitu. Dapat peluang. Dan sudah tuh terakhir ya ikut calon Bupati Serolangun pada 2006 yang lalu. Ya, akhirnya saya berhasil jadi bupati, dan sampai terakhir 2010 saya ikut calon gubernur Jambi, ya akhirnya jadi gubernur 5 tahun. Pada proses itu dulu saya saya tidak pernah melakukan mengatakan pemerintahan yang sudah berkuasa incumbent atau memburuk-burukan, membuat fitnah. Insya Allah tidak. Sebab yang kita sampaikan kepada masyarakat itu kan konsep pembangunan yang paling penting. Apa yang kita lakukan 5 tahun ke depan? Saya pikir itu yang paling tepat. Dan membuat fitnah, membuat berkemping segala macam itu tidak patut, tidak bagus. Dari segi etika juga, apalagi budaya Jambi. Kita kan ya ada kita bersendikan syarat bersendikan kita. Oleh sebab itu, lihat saya misalnya setiap ke lapangan, saya selalu hanya ceritakan konsep. Ini loh yang sudah saya buat 5 tahun pertama. Kemudian nanti 5 tahun ke depan rencana kita begini. Nah, yang pada akhirnya saya pasti selalu ngomong, semuanya saya serahkan pada rakyat dan masyarakat untuk menentukan pilihan. Siapa menurut masyarakat yang pantas? Bagi yang beragama Islam, kalau perlu malam itu sholat istikhar. Menurut Bapak bukan saya yang pantas, silakan. Kalau menurut Bapak saya yang dipercaya untuk menjadi 5 tahun gubernur 5 tahun ke depan, saya siap menghibahkan diri saya untuk jadi gubernur dan mengurus rakyat. Biasa kata-kata itu yang selalu saya ucapkan. Ditambah, kalau banyak mudaratnya saya jadi gubernur, jangan jadikan ya Allah. Itu doa saya setiap saat. Artinya cukup fair, cukup objektif. Ya, dalam ham Abang menggeluti. Ini menarik ini. Kalau dari sisi politik praktis, sesungguhnya Abang lebih kepada birokrat ulung, kalau boleh saya katakan demikian. Ternyata tersimpan dari semua itu, Abang punya jiwa-jiwa kompetisi, jiwa kompetitor yang ingin memang bagaimana bisa melakukan hal yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi untuk masyarakat. Pemikirannya demikian sehingga Abang berkecimpung langsung dalam konteks politik praktis.
Ya, betul. Memang ya kalau dilihat dari riwayat pekerjaan saya, riwayat hidup saya ini kan memang orang birokrasi murni. Bayangkan dari golongan 1A diangkat jadi pegawai tahun 75-76 pada saat itu. Nah, merapat dari bawah, golongan 2, golongan 3 dan sebagainya. Yang terakhir pangkat saya sampai 4E tertinggi. Sampai Sampai 4E tertinggi pangkat saya. Dan jadi sekda 7 tahun. Tetapi dalam proses itu saya lari ke politik, itu sebenarnya mengalir saja bagaikan air. Ya, tetapi kan saya selama menjadi di birokrasi, dulu menjadi kepala biro kepegawaian, sekda, apa yang saya lakukan sebenarnya sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Dan saya tahu betul bahwa saya adalah pelayan pada saat itu pada masyarakat. Nah, lari kepada politik sebenarnya hampir sama saja. Ya, yang penting bagi kita punya konsep pembangunan 5 tahun itu apa yang akan kita buat, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Bukan cerita-cerita hanya ngarang-ngarang saja gitu, apalagi sifatnya membodoh-bodohi masyarakat, itu tidak perlu gitu. Kalau apa yang kita sampaikan pada hakikatnya akhirnya nanti Allah yang menentukan sebenarnya jadi pemimpin. Yang jadi gubernur akan datang itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Cuma kita disuruh sekarang berusaha menyampaikan konsep-konsep pembangunan, itu memang disuruh majada wajada, itu kalau dari awal saya semboyan saya pun bersungguh-sungguh dapat majada, itu tugas kita. Berusaha sungguh-sungguh berusaha. Wajah itu urusan Allah akan memutuskan nanti pada tanggal 9. Itu sebenarnya yang selalu menjadi pegangan hidup saya, yang pada akhirnya nanti semuanya seserah pada rakyat yang menentukan pilihan. Oke, baik, dari sisi pemikiran, motif dan maksud bagaimana ingin berkompetisi lagi, tentu terlepas dari bagaimana harapan besar kita supaya Jambi itu lebih baik, dan itu tercermin sekali apa yang telah Abang sampaikan. Baik, ini politik tentunya dalam sebuah dinamikanya sulit untuk menghindari, apakah itu black campaign, apakah itu negatif campaign, apalagi sampai kepada menjurus ke fitnah. Hal-hal yang seperti itu, ini memang saya pikir sudah menjadi dinamika tersendiri dan ada dunianya tersendiri. Yang ini saya sedikit mengetahui, sebanyak sedikit selama saya perhatikan dinamika politik yang berkembang, khususnya pada konteks pilkada serentak saat ini, memang serangan-serangan begitu banyak, baik itu secara subjektif maupun unsur-unsur yang memang mengandung black campaign. Salah satu saya sebut misal, ada kesan yang muncul di tengah masyarakat selama Abang, misalkan Abang ini kan background berangkat dari Bupati Sarolangun, terus mengikuti kompetisi calon gubernur menjadi gubernur Jambi. Setelah menjadi gubernur Jambi, banyak kata orang yang kata emas itu asalnya itu enak menjadi masyarakat Sarolangun, enak menjadi anak Sarolangun, sehingga kata kesan itu, wacana yang berkembang ini, banyak pejabat dari Sarolangun. Demikian fakta selama Abang jadi gubernur. Gimana Bang? Bisa jelaskan? Itu sebenarnya, itu lagi petenang lagi itu sebenarnya, itu tidak benar. Saya ini pemimpin, seorang pemimpin Jambi, ditakdirkan Allah menjadi gubernur Jambi. Berpikir saya berpikir Sarolangun kecil. Kalau hanya memikir kota Sarolangun, saya tidak berpikir untuk S3 memikirkan anak Jambi secara keseluruhan. Jangan berpikir sampai ke situ. Saya ini berpikir Jambi. Tetapi waktu saya jadi gubernur Bupati Sarolangun dulu, betul saya berpikirnya Sarolangun, bagaimana anak Sarolangun pada saat itu ngambil S3, sekolah S3. Jambi berpikirnya harus Jambi. Dan seorang pemimpin, kita itu bukan bertanggung jawab dengan rakyat saja, tanggung jawabnya kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kamu itu pemimpin, kemudian nanti seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Itu saya nih umur belum tentu, jadi sekarang sekitar 60 tahun lebih. Apakah kita jamin hidup sampai 100 tahun? Mentang-mentang jadi penguasa semuanya seenak kita, tidak bisa seperti itu. Itu satu. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan pemerintah, tak bisa kita ngambil semuanya dari kabupaten tempat kelahiran kita. Saya antar kabupatennya ada keseimbangan pejabat pemerintah. Tanjung Jabung Timur, coba itu. Anggaplah itu Tanjung Jabung Timur yang dulu saya di sana kalah segala macam. Itu kepala dinas Sesdaketran orang Tanjung Jabung Timur. Kemudian Haji Saya Tanjung Jabung Timur, Ibu Andi Fadalan Tanjung Jabung Timur, Sultan yang kepala dinas Menkom itu, itu Tanjung Jabung Timur. Berapa pejabat-pejabat Tanjung Jabung Timur yang
Kalau dikatakan saya ini tidak adil, orang Selangor semua. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, kami sudah cek di eselon 3 itu paling banyak orang Kerinci, karena memang potensinya besar. Orang Kerinci itu banyak, orang Selangor perlu banyak gitu. 3. Yang keempat, saya juga berpikir keseimbangan antar suku juga kita jaga. Sebagai pemimpin dalam penunjukan pejabat-pejabat provinsi, dari Sumatera Barat harus ada mewakili, dari orang Medan harus mewakili, orang Tapsel harus ada mewakili, orang Palembang harus mewakili. Semua suku-suku di Jambi ini banyak. Itu keseimbangan itu juga harus kita jaga. Jadi di samping keseimbangan antar kabupaten, mewakili kabupaten-kabupaten itu harus ada yang duduk di jajaran pemerintah provinsi, dan suku, agama juga harus kita pikirkan. Tidak bisa. Saya ini sudah 40 tahun loh di birokrat, bukan ingin sombong, bukan. Jadi itu semuanya jadi pemikiran saya dalam melaksanakan pemerintahan ini. Oleh sebab itu kalau dikatakan enak jadi orang Selangor itu tidak benar. Tapi saya ini kalau dikatakan memang tim sukses saya di mana-mana pada saat jadi gubernur membantu saya, mungkin datang ke rumah segala macam, itu sah-sah saja. Betul. Ini ada yang menarik terakhir. Ada orang yang sekarang tadi ditahan di Polda, yang katanya dia ngumpul uang untuk mencari pegawai honor, mungkin sudah miliaran. Katanya uang itu diserahkan kepada istri saya. Itu kan tidak benar. Sekarang sedang diproses di Polda. Ini orang seperti, ya mohon maaf, orang Jambi lah. Itu sekarang sedang diproses. Ingin kita kejar. Jangan-jangan ini yang merusak nama istri saya. Alasannya itu tidak pernah kita berpikir untuk itu. Jadi sekali lagi kalau kata bahwa semua pejabat-pejabat diambil enak jadi orang Selangor, ya kebetulan saya jadi gubernur itu betul orang Selangor. Tapi saya memimpin, insya Allah saya bertanggung jawab pada Tuhan. Artinya pemikiran akomodatif, menampung dari semua aspirasi. Itu harus dipikirkan. Keseimbangan itu prinsip-prinsip kepemimpinan itu tetap saya pegang dari dulu. Dari Selangor saja, kalau jadi bupati itu berpikirnya antar kecamatan. Juga suku dipikirkan dan agama. Kalau gubernur antar kabupaten dipikirkan. Cek ke pejabat di provinsi. Oke. Jadi berpikirnya untuk 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota. 138 dan berapa orang suku yang ada di Jambi. Oke, baik. Pasti jadi perhatian. Abang tadi ini ada yang menarik ini. Jangan-jangan dugaan itu benar, proses yang abang sebutkan tadi di pihak kepolisian, memang selama ini ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan, mencatut, baik itu nama abang ataupun nama Bunda, nah, dalam konteks mencari kepentingan tersendiri. Kelompok-kelompok itu kuat dugaan, karena ini dinamika. Tapi yang bahas sebelum kita break sementara waktu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini.